Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuniwati, Kepala SMA Muhammadiyah Curug Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik yang diberi judul Implementasi Pembelajaran Mendalam di SMA Muhammadiyah Curug menggunakan strategi membaca cerita. Terima kasih. Pembelajaran mendalam bermutu untuk semua. SMA Muhammadiyah Curug merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Memiliki 3 rombongan belajar dan GTK berjumlah 13 orang. Posisi sekolah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Tempelrejo, Kecamatan Curug Selatan. Pada tahun pelajaran 2025-2026, Semas Muhammadiyah Curug berkomitmen untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid. Pembelajaran mendalam menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami menerapkan strategi membaca cerita, satu strategi yang dipilih dalam menerapkan pembelajaran mendalam di SMA Muhammadiyah Curug. SMA Muhammadiyah Curug terkategori sekolah kecil yang selalu berusaha maksimal memberikan pendidikan yang terbaik kepada murid-murid yang diamanahkan orang tua bersekolah di sekolah kami. Namun tak bisa dipungkiri, hasil supervisi kelas, sebagian guru menerapkan pembelajaran konvensional. Murid belum terlibat secara aktif dalam KBM. Hanya sebagian guru yang menerapkan metode berbasis proyek ataupun pembelajaran berbasis IT. Layaknya sekolah kecil, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Tantangan itu antara lain jumlah dan kompetensi guru yang terbatas. SMA Muhammadiyah memiliki guru yang jumlahnya terbatas. Satu guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Hal ini menyebabkan guru memiliki keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran mendalam yang memerlukan eksplorasi dan refleksi. Tantangan berikutnya adalah kepercayaan diri murid yang kurang. Sekolah dengan murid sedikit tak jarang membuat murid masih memelihara pola pikir tetap dalam dirinya, belum mau keluar dari zona nyaman menuju pola pikir bertumbuh. Tak kalah pentingnya, keterbatasan waktu untuk inovasi juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Beberapa guru merangkap sebagai pengelola perpustakaan, bendahara, dan staf administrasi. Hal ini juga menjadi tantangan dalam menerapkan pembelajaran mendalam karena terbatasnya waktu untuk berinovasi. Tantangan-tantangan di atas membuat kami bergerak membuat inovasi sebagai sebuah solusi, sekaligus praktik baik dalam mengatasi tantangan agar bisa menciptakan pembelajaran ideal sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Setelah mengidentifikasi tantangan, maka dimulailah rencana aksi berupa strategi membaca cerita. Membaca cerita adalah singkatan dari kata M, menginspirasi warga sekolah untuk terus belajar. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki sikap, pemikiran, dan karya sebagai contoh teladan, memberikan dorongan positif untuk terus berbuat baik, berprestasi, dan mengembangkan potensi diri. Huruf E adalah singkatan dari empati kepada warga sekolah dan orang-orang yang berada di sekitar. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki rasa empati terhadap warga sekolah maupun kepada orang lain. Bukan hanya merasakan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dengan tindakan yang nyata. M. Mendorong inovasi dalam kegiatan belajar mengajar.
Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam mendorong guru-guru melakukan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga KBM menjadi lebih menarik, bermakna, dan menggembirakan. Berpikir kritis dan kreatif. Aktif membangun kolaborasi di lingkungan sekolah. Ciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang menyenangkan bagi warga sekolah. Apresiasi setiap keberhasilan guru dan murid. Ciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Eksplorasi potensi guru melalui pelatihan dan pendampingan. Rancang strategi pembelajaran berbasis 8 profil lulusan. Implementasikan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan. Teladankan sikap positif dan semangat belajar sepanjang hayat. Aplikasikan hasil refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam penerapannya, strategi membaca cerita ini melibatkan berbagai pihak. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, guru sebagai tiang penyangga pembelajaran, orang tua sebagai mitra, yayasan sebagai pembina, dan juga murid. Hasil dari refleksi, setelah strategi membaca cerita diterapkan di sekolah, terlihat mulai menunjukkan perubahan. Sebagian guru sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis IT, pembelajaran berbasis proyek, ataupun pembelajaran berbasis lapangan. Beberapa kegiatan sekolah dilakukan secara outdoor. Pembelajaran dikemas dalam sebuah permainan yang dilakukan di luar sekolah. Dampak yang terjadi pada murid. Murid terlihat lebih aktif, mulai timbul rasa percaya diri, pola pikir bertumbuh mulai berproses. Pembelajaran berbasis proyek, berbasis lapangan maupun kegiatan outdoor benar-benar menjadi proses belajar mengajar yang menarik bagi murid. Kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah bukan hanya tentang mengelola sekolah, tetapi juga tentang sebuah kewajiban membangkitkan motivasi dan semangat belajar yang tinggi, baik bagi diri sendiri, guru, maupun murid. Menciptakan budaya belajar yang berpusat pada manusia, guru yang berdaya, murid yang bahagia, kepala sekolah yang memimpin dengan hati dan cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Barori, guru di SMA. Bunda Yuniwati adalah sosok yang sangat menginspirasi saya, terutama sebagai peran saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia. Saya banyak belajar juga dari beliau, terutama dalam mempelajari berbagai bidang, terutama dalam bidang karya sastra seperti. Itulah tadi implementasi pembelajaran mendalam di SMA Muhammadiyah yang diterapkan dengan menggunakan strategi membaca cerita. Semoga inovasi sederhana yang dilakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.